Ya, kembali lagi bersama kami di Lah Nge-Podcast. Ya, terakhir kali di episode terakhir kita ngebahas tentang awal mula kita di Malang. Kita dari Jakarta, Bali, Bengkulu, terus sampai akhirnya kita di Malang. Walaupun kita belum ketemu, dan kita gak bakal cerita kita ketemu gimana. Gue juga lupa. Ya kita ketemu di kampus dah, simple itu aja. Gak usah tahu lebih jauh. Kepo kan lo? Udah lah. Jadi kali ini kita bakal ngebahas enak gak enaknya, bukan gak enak ya. Manis pahitnya aja, keren banget kan? Manis pahitnya kita hidup di Malang. Tentunya kalau orang perantau gini kan pasti ada struggle-nya lah. Keren juga bahasa struggle. Struggle. Berarti kalau enaknya apa tuh bahasa Inggrisnya? Malang struggle. Lah, nge-podcast. Di-skip aja. Mulai dari gua berarti nih. Sebelum kita lanjut, ini Potong kita lagi masih gua. di sponsor kita minggu di episode kemarin Oh, iya. yaitu Memories Cafe. ASMR ya. Begitu. Mantap. Ya, lu tahu kan, jadi perantau itu nggak semuanya enak. Ya ada enaknya, ada enaknya, Ada enaknya, ada apa ya? Ada pahitnya. sebenarnya bukan enak sih, pasti ada. Ada yang minta direspon bro. Udah kita ngobrol aja. Itu berapa detik aja gue pura-pura nangis. Kayak apa ya? Ada hasil, bukan hasil ya, hikmahnya lah kalau dibilang. Kalau enaknya nggak kerasa sih, enak banget ngerantau. Nggak kerasa secara langsung menurut gue. Ntar kerasanya kayak abis itu semenjak gue ngerantau gue merasa ini nih, mungkin kayak gitu sih. Nah, tapi efek secara langsungnya sih biasanya struggle itu. Iya, biasanya itu. Efek secara langsungnya lu ngerasa jadi bank perantau. Kayak apa ya? Anjing keren banget lu ngerantau. Kagak. Gue mau buka rekening ah. Aduh, ke rekening anjing. Kan di bank perantau. Gue mikir Anjing bank perantau. Lah, Oke. bisa di skip mulu. Bentar. Terus dari mana nih kita bahasnya enaknya nih? Dari gak enak ya dulu. Apa enaknya dulu? nah, kan struggle kan pasti nggak enak. Oke. Mungkin dari nggak enaknya dulu lah. Kita jadi di Malang itu struggle-nya biasa lo kalau mau beli oleh-oleh ada Malang struggle. Itu gua tadi tidak mau. Gua udah jokes itu anjing tapi gak ada yang dengerin. Bangsat ya gua. Malang struggle. Lo cari di Google Malang struggle. Yang buat Tengku Wisnu. Emang iya? Iya, cu. Lu baru tahu lu. Gue Wisnu tuh yang main Cita Fitri kan? Nah, udah lanjut. Jadi struggle sebagai perantau ya. Kalau dari aku pribadi nih, kayak pertama itu adaptasi sama bahasa. Itu soalnya kan dari Bali ya. Dari segi bahasa sebenarnya mirip-mirip sih bahasa Bali sama bahasa Jawa. Emang Cuma iya mirip-mirip lumayan. Beberapa kata gitu. Beda anjing. Mas sama beli beda. Beli Dimas sama Mas Dimas di sini. Iya. Beli di Mas harganya berapa? Waduh, udah Apa harga diri lo? Iyalah. Yang pertama bahasa. Nah, Contohnya apa yang mirip-mirip? contohnya kayak kenyang. Oh, Jawa kan wareg. Iya. Bali juga wareg. Oh, bentar dulu azan. Balik ke bahasan tadi itu apa ya? Bahasa ya. Jadi gue mau nanya deh. apa? Lu kalau orang Bali gitu, misalnya mau nanya nih ke mas-mas, cara beli gimana? beli ya gitu. Gue mikir juga nih jadi. Lah. Oke, lanjut. Jadi pertama soal bahasa. Kalau misalnya kalian dari luar daerah Malang, bahasa tuh perlu. Kalau saran sih pelajarin bahasa Jawa sih. Tapi seiring berjalannya waktu kalian pasti bisa sendiri lah. Ini kayak contohnya Gibran nih. Dia awalnya ngomongnya pakai ko apa gimana sih bahasa Bengkulu? Iya, misalnya cek kona. Itu tuh contohnya. Kok iso bahasa Jawa? Iso lah, cu. Nah, sekarang dia bahasa Jawa terus Gibran. Aku bahasa Jawa terus. Lupa bahasa Indonesia dia. Iya, lupa bahasa Indonesia. Enggak gitu. Enggak gitu. Enggak bisa bahasa Indonesia. Terus lanjut.
Telat banget bocah. Pikir dulu anjing. Lanjut, struggle lu apa lagi? Nggak bisa bahasa Inggris. Terus lah ke podcast. Terus Bahasa. Terus yang kedua itu biasanya buat yang baru-baru merantau itu biasanya ada istilah homesick sih. oh itu Jadi kalian sakit demam terus diam di rumah aja. gitu. Bener homesick gitu. Gak gitu. Gak ada homesick. Dia pede banget. Jadi kalau Enggak, jadi homesick itu kayak kangen rumah lah, kangen daerah kalian. iya kangen Terutama apa ya, gimana ya homesick itu ya? Kalau kangen mungkin orang tua, mungkin Orang tua ya, kangen perhatian, kamar, kangen lingkungan sendiri gitu. ya, kangen lingkungan di rumah, kangen iklim yang berbeda-beda. beda. Banyak dah yang dikangenin. Soalnya iklim Tapi kalau lu pernah kayak pengalaman gitu? pribadi sih iklim di Malang sama Bali itu lumayan ekstrim ya perbedaannya, kayak beda 20 derajat gitu. Emang yuk. Enggak lah. Lebay lu. Lebay banget Dimas, anjing. a.k.a. Bang Lebay. Bang hiperbola. Hiperbola. Terus tapi lu pernah gak sih homesick gitu? Hah? Lu pernah homesick gitu? Enggak. Oh, enggak Soalnya pernah. selalu minum vitamin. Nice. Nice. Serius gak pernah? Hah? Enggak pernah. Gak pernah. Lu Be? Homesick. Gak pernah. Kenapa homesick aja? Iya ngapain ya? Kan udah gue bilang ekosistem. Iya, tapi kebanyakan sih biasanya cewek-cewek sih yang kaget dengan harus hidup mandiri. sih nggak cewek-cewek doang aja. Iya kebanyak. Gue nggak tahu. Kalau Jadi cowok-cowok biasanya tuh sih- biasanya ada. Tapi Cewek-cewek pas pertama merantau ditelepon sama orang tuanya, kamu sekarang harus hidup mandiri. Langsung kaget, ayam. aduh gak siap gue. Gue gak siap. Kaget kan. Aduh. Kaget disuruh hidup mandiri. Kaget apa? Bingung. Terus ayo. Tadi kan pertama tuh bahasa, terus homesick. Kedua homesick. Nah, homesick itu juga apa ya? Salah satunya tuh makanan sih. Oh iya makanan. Iya. Soalnya lidah tiap daerah kan beda-beda biasanya tuh. Dan buat kalian yang mungkin kurang tahu, buat apa ya? Makanan yang bisa diakses sama mahasiswa itu biasanya lalapan sih kebanyakan. Sedangkan aku kan di Bali tuh biasa tuh makannya vegetarian, makan sayur, makan sehat lah pokoknya. FYI nih, lalapan di Malang itu kayak penyetan lah ibaratnya di mana-mana. Beda sama Jakarta. Iya, kalau Jakarta apa pecel ya? Jakarta tuh ibaratnya lalapan nih. Lu makan pecel ayam di Jakarta, nah Iya. itu lalapan di Malang. Lu di Malang bilang pecel, nasib kayak gua makan toge. Iya. Dia nggak bisa makan sayur Nggak bisa gitu. makan Enak sayur. tuh toge. Nah, podcast. Lanjut. Terus juga dari makanan tuh kan maksudnya konsumsi ya, yang apa yang kalian konsumsi. Nah, minuman juga gitu tuh sama. Kalau di Bali tuh biasa minumnya Starbucks gitu-gitu. Di sini nggak Ada kan? waktu maba belum ada, Pe. Udah. Baru-baru anjir. Lu nggak Starbucks. tahu. Udah di MX dulu ada. Lo Iya, tau MX ada. nggak sebelum atau sebelumnya apa? Itu baru banget Transmart. kan di MX. Itu baru banget. Iya sih. Terus Ya itu lah pokoknya. Cuma mau sombong nggak jadi. Emang sombongnya Emang. kurang riset sombongnya, kurang data. Jadi tadi bahasa udah, terus homesick udah, makanan apa lagi? Tidak lah. Teman-teman, Iya itu. Mungkin struggle buat dapat teman-teman di Malang gitu kan sebagai pendatang baru. Ya itu juga struggle pergaulan awal-awal lah. Kalau dari pengalamanku sih, kayak awal-awal tuh susah bergaul sama orang sini. Soalnya bahasannya itu agak beda, soalnya nggak terlalu nyambung lah pokoknya. Dari segi jokes, dari segi pembahasan, dari segi itu pola emang lu pikir, ya aneh anjir. dari segi latar belakang, rumusan masalah. Udah tembak. Gue siap sekarang. Udah nggak kaget. Udah nggak ayam-ayam. Udah bingung. Jadi dari aku mungkin itu dulu sih buat struggle. Coba kalau yang dari- secara keseluruhan ya, bukan mahasiswa secara doang. keseluruhan. Jadi kesimpulannya itu struggle orang aneh ngerantau. Oke. Mengerti? Baca-baca Orang ada. aneh ngerantau ini. Jadi buat orang-orang aneh kalau mau ngerantau lihat dia. Itu. Terus udah lu? Belum. Udah. Nah terus sekarang coba dari struggle dari sudut pandang orang dari kota yang kecil lah. Gue tiap episode ya gue dibully mulu udah apa anjing gue duduk di bawah Kan mulu. belum nyebut kota. Iya
Ya udah. Kita nyebutnya Gue sadar. Ya. Udah naik Enggak, kalau ke ini. provinsi cuy, udah. Bodo amat ya. Terus kalau dari gue ya, kalau struggle masalah secara umum lah. Kalau itu tuh gue awalnya tuh sempat bingung lah sebelum di itu gue counter banget. Bingung lah. Tapi nggak kaget. Enggak ayam-ayam. Itu kalau masalah bahasa, gue alhamdulillah dari keluarga Jawa juga, bokap juga dari Jawa, nyokap juga dari Jawa. Wong Jowo. Wong Jowo. Ya. Ada iki loh Wong Jowo. Orang imigran lah bukan. Ya. Pindah lah ke Bengkulu tahun sebelum gue lahir lah intinya. Imigran gelap ya. Di rumah itu kesehariannya bahasa Jawa, tapi gue masih pasif doang gitu loh, paham nggak sih lu? Kalau bahasa Jawa pasif lah gitu. Kayak lu sekarang lah, lu ngerti tapi nggak aktif ngomong. Lo aktif lo aku iki. Cacat kan? Aktif lo. Nggak kayak aku gini kan? Nah, Lapor, ya? aku kan gini nah ya. Lu pusing. udah nggak usah dibaksa udah. Terus ya itu, gue tuh paling cuman belum masih sungkan lah kan, gue paling bahasa Jawa Malang, Jawa Timur Malang kan agak beda kan dari yang lain, kayak Kasar. lebih kasar lah, kayak nggak ada pakai piye di sini, biasanya ya opo ngono-ngono lah. Nah di Bali juga biasa pakai pie tuh, pie susu. Gue nebak tapi gak ketebak. Gue juga kan sih. Cukup membuat saya bingung. Podcast. Oke. Lanjut lagi lah masalah bahasa, gue paling cuman sebulan tuh gue masih sungkan, masih nyerna bahasa Malang tuh sering pakai apa sih? Biasanya mari, jarang pakai bar. Biasanya bar tuh biasa bar ini. Anak malam banget anjing ke bar ya dia ya. Emang susah ya kalau lingkungan lu Jawa tuh emang susah banget. Enggak gitu. Gue juga anak baik-baik sih. Ya oke, lanjut. Terus apa ya? Kalau masalah masakan juga, gue masakan tuh di rumah juga nyokap gue masaknya ya masakan Jawa, sambel, manis-manis dikit-dikit gitu-gitu. Lalapan. Terus ini gue gak tega. Terus apalagi ya? Kalau masalah struggle-nya sih, gue lebih kayak pas gue hidup sendirinya sih. Pas gue hidup sendiri, gue tuh selama di Bengkulu tuh ya gue anak ketiga BTW, terus abang gue ya kayak anak tunggal lah gue. Abang gue dua. Lu kira kayak anak tiri bro? Enggak, kayak anak tunggal lah. Dua abang gue tuh ngerantau sejak gue sebelum SMP lah, masih SD kayaknya. Nah itu tuh jadi kayak ya udah kayak anak tunggal, jadi kayak gue diperhatiin. Diem lu. Kayak ya udah semua diperhatiin, ya perhatian berada di gue lah. Berarti kayak nggak anak manja ya. Salah kasar. Anak lelaki yang kayak kecewa-cewa. Udahlah, nggak usah dijelasin aja. Terus itu makanya gue kayak semua kayak makan tinggal makan, terus lu minta duit tinggal minta duit, ibaratnya kayak gitulah ya, setengah manja lah tapi nggak selalu ngandelin itu. Akhirnya gue di Malang, sebenarnya banyak saudara gue di sini, ada bukan banyak, beberapa lah. Tapi ada om gue, ada tante gue juga. Nah itu tuh tapi Nggak dianggap. nggak gitu aja. Lu nggak pernah ketemu tapi jarang banget. Ketemu jarang sih, gue paling dulu sih awal-awal sebulan sekali. Sombong. Nggak Mau silaturahmi. Iya, gue silaturahmi anjir. Nggak mau silaturahmi. Tapi ya itu, gue kalau sempat ditawarin, kamu kalau kuliah nginep sini aja deh gitulah ibaratnya. Tapi gue mikir kan, gue ya anak teknik, terus Dua nggak bisa bawa cewek ya kan. enggak gitu, astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Biasa Dimas. Dimas emang pergaulannya bandel. Nacekal. Itu gue nggak enak aja, misalnya gue pulang malam terus harus ganggu istirahatnya om gue atau tante gue lah ibaratnya, atau saudara gue, ya nggak enak lah. Kalau pulang gimana? Assalamualaikum. Selamat malam, Om. Nggak gitu, pasti om gue pasti ada rasa nggak enaknya juga kan, pasti kayak aduh, kayak harus kebangun lagi, harus gitulah. Jadi sungkan sendiri, akhirnya gue ngubungin
itu yang di episode sebelumnya gue ngomong kalau dicariin kepleset. Terus dicariin nama anak kosan, sempet bantu-bantu, akhirnya sekosan juga akhirnya ada yang keluar gitu dari kosannya temen-temen anak Bengkulu, akhirnya gue di situ masuk gue. Bentar ini tadi ngomongin apa sih? Ya pokoknya struggle. Akhirnya gue sendirian. Akhirnya gue sendirian kayak dari sekian panjang cerita tuh lu sendirian. Iya, gue sendirian. Gue galau lah ibaratnya, kayak anjing Gue kan. Naruto di sekolah dulu. Duduk di ayunan. Ibu. Lu kan nyari pacar bukan sendirian gitu. Ntar aja. Kagak. Belum kepikiran lah sampai situ. Terus akhirnya ya udah, gue paling beratnya struggle-nya sih gue ngatur hidup sendiri, gue apa-apa sendiri lah, ibaratnya lu nyuci baju sendiri. Kalau Laundry lah. iya ngelondri kadang-kadang, kalau lagi tipis juga gue nyuci sendiri, parah banget juga. Gimana tuh berarti? Lagi duit lagi sudah lah, gak usah digituin semua anjing, kesel gue. Terus ya makan, gue tuh sampai pernah sakit lah ibaratnya gara-gara sampai kayak gitu, sampai masuk rumah sakit lah intinya, nggak ada yang ngurusin. Anjing nih knalpot gue lempar. Ini podcast tuh. Terus itu sih gue cuman beratnya di situ. Kalau masalah makanan, bahasa, budaya mungkin nggak terlalu itu sih. Lingkungan gue juga kebanyakan orang Jawa sebelumnya, jadi nggak terlalu berat lah untuk itu. Untuk lingkungan pertemanan juga ya udah, gue cuman welcome aja, jadi nggak nyari, tapi ya udah selagi ada gue welcome aja. Jadi lu setiap ketemu orang itu selalu welcome to my channel guys. Terus lu gimana, Pak? Mantap. Anjing lah. Podcast. Bingung. Oh, udah masuk gue nih sekarang. Kayaknya gue itu aja sih sudah. Enough? Enough is cukup? Cukup is enough. Oke. Jadi udah cukup, udah enough. Kalau gua sebenarnya yang bikin struggle ini nih gue sendiri sih. Gue ditawarin yang bikin struggle tuh Wisnu. itu Malang struggle. Struggle lagi. Kalau gue yang bikin struggle gue sendiri, ibarat kayak gue tuh lebih berat kayak misalnya deh sesimpel gue nggak punya kendaraan di awal-awal, gue ditawarin bawa kendaraan, gue bilang tapi ditawarin kan, gue bilang gak usah lah, orang banyak Gojek juga. Nah zaman dulu pertama kali kuliah Gojek tuh belum masuk Malang. Udah sih, tapi kayak masih sedikit banget gitu. sampai Grab yang belum. ya Grab belum, memang kan masih ada Uber tuh. Nah tapi akhirnya ya gue pergi kampus sama pulang kampus jalan kaki, padahal kosan gue Lumayan anjir kosan lu itu ya. si deket anjing. Berapa kilo? 4 lah ada ya. 4 ya. Enggak. Ada anjir. 4,9 lah paling. Iya. 3,89 sih. Udah lah. Iya maksudnya lumayan lah itu ya, yang bikin gue sendiri sih. Tapi ya udah akhirnya adalah teman-teman yang membantu, suka jemput gue. Bocah si manja nggak bisa motoran BTW nih. Woi, Dulu anjing. akhirnya kan gue punya motor. Iya. Awalnya nggak bisa, dari nggak bisa gue dulu. Tapi bisa lah pokoknya. Semua tuh bisa kalau dicoba. Iya, bocah manja. Strip Farhan Ramadana anjing. Nah, habis itu makan. Lu ibaratnya ya, kalau bisa bukan perantau gitu di rumah kan, enak kan makan, tinggal keluar kamar jalan, Di meja turun makan tangga ada. di meja makan ada. Oh, rumahnya nggak bertingkat. Ya udah naik jalan di tempat. Iya, tinggal buka kamar, udah ke meja makan. ada makan. Kalau sekarang nih bukannya kita nggak mau makan, cuman ya Iya anjir. mager bro keluar. Mager banget. Zaman dulu GrabFood ya GoFood juga belum masih kurang. Masih belum kenal promo lah kita ya. Iya, masih belum ada promo. Belum ada juga promo. Sekarang kan diskon 50%. Iya. Palu gada tuh. Baik lagi ya, paling masalahnya itu kalau masalah bahasa bergaul kayak ya lumayan lah. Toleransi Bahasa masih ngerti. Gua ada turunan Jawa. Terus ya kadang juga orang Malang yang orang Jawa atau orang Malang sekitar Malang juga ngikutin ngomongnya bahasa Indonesia. Saya saling ngerti lah kayak gitu. Kalau nggak ngerti tinggal ngomong, nggak ngerti nggak usah malu. Iya. Tinggal ngomong nggak bisa bahasa. Pakai nasi.
Simpel itu asal jujur aja lah, jadi orang jangan malu-malu lah, jangan kayak dia sungkan-sungkan gitu nggak usah, insecure nggak usah. Kagak, gue gak suka aja kalau bahasa-bahasa. Ya udah. Terus ya masalah apa lagi tadi ngomong Mbak? Pergaulan. Iya pergaulan pinter-pinteran lu lah. Iya. Ya pilih yang orang yang benar juga temannya. Ya. Walaupun gue terjerumus ke pertemanan yang tidak benar ini lihat Bener lo loh ini. anjing lu ya. Bener buat orang-orang Ya, mungkin buat menurut lo nggak gua- bener, Bran. Ini gue kalau- jujur-jujuran loh. kalau- Jujur-jujuran loh. udah, Lu pada gak bener anjing. Ya, Oke. Gue mau kalau misalnya pilih lingkungan itu tergantung dari lu semua sih menurut gue ya. Karakter masing-masing. Iya, itu ada orangnya masing-masing sih. Kalau gue bisa ya cocok sama ini orang dua misalnya, walaupun nggak cocok banget ya. Gue sih nggak bilang cocok. Iya, misalnya gue kan Iya, kayak analogi doang. Nah itu kan Analogi doang sakit hati gue. Soalnya dia analogi doang. bodoh amat anjing. Ya belum tentu kayak misalnya orang luar bakalan cocok sama ini, soalnya gara-gara entah kita ngerokok kayak entah sukanya ngobrol kayak kan semua orang nggak satu frekuensi lah. Ya samain frekuensi lah kalau masalah lingkungan pinter-pinteran lu lah. Ya kita juga belum tentu cocok sama wibu bawa bawang. Parah banget lu. Iya. Tapi wibu nggak bawa bawang cocok. Yang bawa bawang nggak cocok. Yang bawa tas body pack gitu. Yo, tas Rohis. Kaos kaki karate kedodoran. Kos karate sih ya. Kaos kaki. Kedodoran. Ya gitulah. Iya nggak pernah dicuci kan. Udahlah nggak usah dilanjut. Pokoknya intinya tergantung lu semua. Masalah lingkungan itu frekuensi lu semana, lu cari teman-teman lu yang sefrekuensi gimana. Nah, itu juga tuh masalah lingkungan itu. Misalnya kalau kalian ngerantau itu kayak jadi lebih apa ya? Aware, Enggak, bukan aware sih, apa? merhatiin. Open mind. Oh iya benar. Open mind kan maksudnya kayak kalian di sini ngelihat lebih banyak jenis orang daripada daerah Iya kalian. sih. Benar. Lu ketemu orang yang Nah, kayak kayak pernah nih. gimana? Pas zaman maba dulu kan selesai kelas kan biasa kayak mau pergi tuh kayak salam-salaman gitu lah. Iya. Nah, ini salah satu culture shock aku di Malang nih. Mau salaman kan ada satu cewek gitu salaman. Dia kayak gini kan kaget. Ini orang kenapa sih nggak mau salaman? Oh, Itu iya. gini dia hup. Mulai jutsu aja. Oh lu sempet digituin awal. Cepat. Sama dosen apa sama? Sama dosen apa? teman. Sama temen Oh, kan, kan mau pulang salaman gitu kan kayak balik kayak. Iya, so asik lah intinya. So asik lah. Nah digituin tuh gue apa ya? Kayak insecure gitu loh. Iya, emang pantas Ngapa Dim. deh gua? Soalnya di pikiran dia tuh anjing jijik banget gua, siapa sih ini? Aku mikirnya gitu. Mesum nih. Sumpah. Nah ternyata Mesum. Gak. ternyata setelah tahu itu ternyata karena bukan muhrim, jadi lebih ngerti lah. Maksudnya nggak semua orang itu sama gitu. Di Bali lah salaman pelukan ya biasa lah ya. Tapi lu nggak tahu tuh Dim dari jalan Bali. Nggak tahu. Cuk, kurang jauh mainnya. Walaupun gue belum pernah ke Bali. For information dia belum pernah ke Bali. Kagak. Sedih banget, Bro. Pas gue dalam kandungan pernah gue. Oh iya udah. Sedih banget. Udahlah besok lah kita ya. Terus apa lagi struggle ya mungkin. BTW pantai di Bali bagus-bagus kayak. Udahlah, nggak usah dibahas. Anjing gue bisa ngeliat di internet. Lihat internet, lihat langsung, Bro. Vlognya siapa kayak gue lihat. Lah, nge-podcast. Terus apa lagi? Terus apa Lu lagi belum struggle? kelar lu. Iya, gue kan tadi itu. Mungkin ya udah sih cukup. Mungkin yang lebih bikin shock nantinya pas masuk kuliah itu beda lagi. Budaya kuliah sama budaya sekolah beda jauh kan. Ya. Itu jelas. Ini perlu Mindset kita kalian di SMA sama di kuliah tuh beda sih. Tapi gue mau bahas tentang homesick sih. Homesick. Menurut gue itu homesick tuh gimana cara ngatasinnya mungkin ya, atau apa kek? Kalau gue pribadi tuh kalau homesick tuh nggak pernah, jujur gue pernah gue sempat hampir nangis lah. lah Nge-podcast. Jangan lupa ya like, comment, subscribe, follow juga Sabrek. IG kita. dan TikTok. Oh iya, TikTok. Monggo Mas.